Andres, betul, Pak Pras, Ibu Siti, dua anak yang hadir, John dan Joko yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terbentuknya KBG kita karena umat saling mendengarkan satu sama lain. Kalau tidak saling mendengarkan, satu KBG tidak akan terbentuk. Demikian terbentuknya lingkungan juga karena umat saling mendengarkan satu sama lain apa yang dikatakan seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Jadi saling mendengarkanlah adalah hal yang perlu ada di tengah umat kita untuk membimbing satu kesatuan yang berarti bagi kemuliaan Tuhan maupun untuk keselamatan kita sendiri. Dan hari ini kita dengar bagaimana Bunda Maria telah bergegas ke pegunungan di Yudea untuk bertemu dengan Elizabeth saudaranya. Mungkin ada hal-hal yang mau diseringkan Bunda Maria kepada Elizabeth ini. Mungkin juga ia mau mengetahui apakah Bunda Maria betul telah mengandung 6 bulan seperti yang malaikat katakan. Dan dia sampai di sana dia menyampaikan salam itu dan Elizabeth mendengarkan salam itu. Anak dalam kandungannya mulai bergerak dan dia mulai memuji Bunda Maria dengan segala macam itu. Jadi Elizabeth mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria dengan salam kepada kakaknya. Dan dia katakan bahwa apa yang telah dilaksanakan sabda Tuhan kepadamu akan terlaksana. Terpujilah engkau di antara segala wanita. Dan Maria juga mendengar pujian daripada kakak Elizabeth ini. Dia menyanyikan nyanyian tadi itu, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersyukur dan Tuhan menyelamatkan aku, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saling mendengarkan antara dua ibu ini karena di dalam kandungan mereka mengandung ada 2 anak yang akan berperang dalam sejarah keselamatan ini, baik Yohanes Pembaptis sebagai nabi maupun Yesus sebagai Kristus Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Ibu bapak dan saudara sekalian, saling mendengarkan memberi kita saling mengerti satu sama lain, membuat kita juga saling menghargai satu sama lain. Tapi sering terjadi juga bahwa apa yang kita sampaikan kepada orang-orang tidak sudah mau mendengarkan itu. Dan manakala pengalaman juga dalam hidup bersama dalam keluarga juga bisa jadi hal-hal macam itu menyakitkan kita. Tapi kembali kepada saling mendengarkan, itu yang paling penting. Ya, dan saling mengerti, saling mendengarkan. Pusatnya adalah hati, bukan telinga. Telinga bukan alat, ini alat yang memantulkan apa yang hati mau, hati kehendak. Jadi pusat untuk pendengaran bukan telinga ini, tapi hati manusia. Hati inilah yang menentukan pendengaran kita siap atau tidak siap untuk mendengarkan satu sama lain. Kalau hati tertutup, telinga tidak berfungsi. Ada orang mendengar sampai lalu saja. Tapi kalau hati ini siap, pasti akan mendengarkan dengan baik apa yang terjadi. Karena itu hari Minggu mungkin Romo Marion sudah omong tentang itu. Bonhoeffer, orang teolog Protestan itu mengatakan apa? Pelayanan pastoral kita di tengah umat ini lain tidak mendengarkan mereka. Orang Protestan ini, teolog ini omong. Dari pelayanan kita dan tugas pastoral apapun, yang pertama buat adalah dengarkanlah umat ini dengan baik. Kalau seorang tidak mau mendengarkan dengan baik, dia katakan orang itu tidak mampu juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Sesama lihat saja tidak apa Tuhan Allah itu, dia tidak dengar lagi mau apa. Jadi itulah dia katakan, apa yang kelihatan ini tidak didengar, apa Tuhan Allah ini mau apa dengar apa lagi. Jadi latihan dari pasal yang adalah membuat kita juga dengan rendah hati bisa mendengar suara Tuhan itu maksud kita. Sekarang kita dalam suasana juga Bunda Maria punya hari ini selesai, tapi juga dalam suasana Pentakosta, Roh Kudus, liburan ada Roh Kudus ini, saya kira kita mohon supaya Roh ini menggerakkan hati kita untuk saling mendengarkan satu sama lain. Kita bisa membangun diri secara baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan kepada sesama. Tapi kalau kita sini tidak saling mendengarkan, maka apa yang dikatakan Bonhoeffer itu adalah benar. Yang tidak mendengarkan umatnya ini dengan suaranya, dia tidak mampu untuk mendengarkan suara Tuhan, dia tidak mampu. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara, mari kita berdoa. Semoga masa novena Roh Kudus ini membuka hati kita lebih luas, lebih besar lagi. Bagaimana pentingnya saling mendengarkan satu sama lain, itu yang paling penting. Bagaimana rasul-rasul telah mendengarkan pesan Yesus
Kamu akan menerima roh kebenaran ini, tapi kamu kumpul dulu di Yerusalem. Dan rasul-rasul yang bernama Maria mengikuti apa yang dikatakan ini. Dan pada hari Pentakosta terjadilah peristiwa besar di mana Roh Kudus menampakkan dalam bentuk lidah-lidah api. Lidah-lidah api ini juga yang membuat mereka menjadi terbakar untuk mengubah kehidupan mereka dari yang takut penakut ini, dari yang tidak berani mulai menjadi berani untuk mewartakan sabda Tuhan. Jadi api katanya mempunyai nilai besar, bisa merubah apa yang lama bisa menjadi baru. Dia bisa hancurkan kayu yang keras ini dan sisanya adalah apa? Arang dan api. Logam yang tebal pun mencair karena api. Dari sinilah lihat kekuatan api yang bisa merubah sesuatu yang dari bentuk lama kepada bentuk baru. Itulah kita semua, dia juga membentuk hati kita barangkali sedikit akan tertutupkah, dia terbuka, hati terbuka untuk bisa menyampaikan warta Tuhan kepada seluruh dunia, seluruh yang posisi dan pagi yang kita masing-masing. Amin.